Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Kawan Nua. Saya ingin ke Pak Jerry Sumampo sekarang. Pak Jerry, kalau Pak Jerry lihat ya, kalau tadi Pak Arief bilang harusnya jangan tiba saat tiba akal begitu ya. Tiba-tiba kalau tidak sesuai dengan keinginan partai politik atau tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, akhirnya mengajukan untuk perubahan sistem pemilu ataupun perubahan aturan begitu. Kalau dari Pak Jerry sendiri, bagaimana tanggapannya melihat fenomena ini? Iya, memang percakapan atau apa ya, polemik tentang tertutup terbuka ini menurut saya menjadi nggak nyambung sana sini ya, karena memang kepentingan pragmatisme politiknya terlalu kuat gitu ya. Dan apalagi kemudian ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, karena kan Mahkamah Konstitusi menguji berdasarkan konstitusi kan. Jadi ya bangunan argumentasi yang harus dibangun oleh para ahli atau orang-orang yang diminta untuk menjadi saksi di sana atau memberikan pendapat harus menariknya itu dalam kerangka konstitusi. Itu tapi menurut saya nggak boleh begitu ya, karena agak gegabah kalau soal sistem yang seperti ini itu apalagi kalau kemudian diberi statement itu kalau terbuka tidak sesuai dengan konstitusi, kalau tertutup itu sesuai dengan konstitusi. Nanti kan repot itu. Menurut saya kita kita lihat aja ini sebagai sebagai sebuah hal yang memang kepentingan politiknya besar dan tinggi ya, sehingga substansi-substansi atau logika-logika yang sesuai dengan teori tentang sistem itu ya kita kesampingkan gitu. Gitu karena menurut saya nanti nggak matching itu percakapan-percakapannya. Gitu ya karena saya melihat fenomena itu ya sudah banyak yang nggak nyambung ya karena kepentingan politiknya terlalu kuat. Nah, tapi gini Regina, yang penting menurut saya ini kan jadi heboh lagi, jadi viral lagi setelah seorang Denny Indrayana itu katanya mendapatkan bocoran bahwa MK akan memutuskan tertutup. Sementara wacana tentang tertutup itu beberapa waktu yang lalu juga sudah makin hilang gitu ya. Nah, karena itu gini, saya kira proses di MK itu terlalu lama ya, sehingga isu ini melebar ke hal-hal yang menurut saya menjadi nggak produktif gitu. Karena itu saya kira sebaiknya MK segera membuat keputusan supaya juga ada kepastian gitu ya. Karena bagaimanapun mau terbuka tertutup, kalau MK mengeluarkan putusan ya kita harus menerimanya kan begitu. Nah, karena ini kan simpang siur ya. Yang paling gelisah ini kan memang para caleg. Ya, memang para caleg kayak di Sulawesi Utara sudah mengancam bakalan kacau kalau seandainya sistem proporsional tertutup. Bahkan petinggi-petinggi partai juga kan sudah mewanti-wanti Iya. akan menolak proporsional tertutup. Iya betul, tetapi kan kalau MK putuskan tertutup ya kita mau bilang apa gitu. Sama dengan dulu ketika MK memutuskan penentuan perolehan kursi itu berdasarkan suara terbanyak gitu. Gitu. Jadi yang paling penting menurut saya sekarang ini adalah kepastian hukum yang harus diberikan oleh MK. Jangan lagi diulur-ulur ini karena banyak orang yang sudah menunggu, apalagi tahapan pemilu sedang berjalan ya. Oke. Nah, menurut saya di sini MK itu menjadi tidak konsisten dengan pola dan mekanisme sebelumnya yang memang berupaya untuk memutus perkara secara cepat. Tapi lamanya proses di MK juga sebetulnya memperlihatkan bahwa dimensi politik praktis dalam hal ini gitu ya, tertutup terbuka ini di MK juga menjadi sangat sangat tinggi dan kuat ya. Artinya memang pengaruh-pengaruh dari luar di MK itu menurut saya kuat ya, sehingga agak bingung juga sebetulnya MK itu mengambil Pengaruh-pengaruh dari luar keputusan maksudnya bagaimana, Pak Jer? terbuka. Iya, pengaruh politik dari luar lah ya, apakah dari DPR, dari partai politik gitu ya, atau dari kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan dengan apakah ini tertutup atau terbuka.
Itu bahkan kan banyak yang mengaitkan isu ini dengan pemberhentian seorang hakim MK beberapa waktu yang lalu ya, gitu. Jadi melebar kemana-mana menjadi tidak produktif. Karena itu menurut saya kita butuh kepastian hukum segera. Karena itu sebaiknya secepat-cepatnya Baik. MK itu memutuskan tentang ini. Baik, butuh kepastian hukum segera ya agar tidak melebar kemana-mana ya soal isu ini. Tapi kalau dari Pak Jerry pribadi lebih memilih sistem pemilu yang Iya, seperti apa, Pak? kalau menurut saya ya, soal terbuka tertutup itu selalu ada kelebihan kekurangannya, sebagaimana tadi Bung Radian kemukakan. Nah, tetapi kita juga menurut saya, apakah 2024 ini kita mau terbuka atau tertutup? Saya kira tidak semata-mata soal pertimbangannya menurut saya lebih kepada kita ini mempersiapkan seluruh proses pemilu 2024 itu dengan sistem terbuka, dengan suara terbanyak ya. Jadi menurut saya sebaiknya 2024 kita pakai dulu suara terbanyak ya. Nanti soal kemudian 2029 atau pemilu-pemilu kita berikutnya, ya kita pilih mau pakai terbuka atau tertutup gitu ya, dengan mendorong adanya pembuatan undang-undang baru atau adanya perubahan undang-undang pemilu. Itu kan mau kita lakukan yang lalu, tapi kemudian tiba-tiba nggak jadi. Sehingga ini kan menjadi agak kacau balau juga ya terkait dengan penggunaan sistemnya. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Oke. 2024 ini kita pakai sistem terbuka dulu sebagaimana yang sekarang ada gitu ya, karena kita nggak melakukan perubahan undang-undang. Tapi yang ke depan itu silakan kita diskusikan. Atau kalau MK mau memutuskan ya mau pakai tertutup ke depan itu kan boleh juga gitu, karena kita masih punya waktu panjang 5 tahun untuk mempersiapkan pemilu kita dengan sistem yang tertutup kalau MK mau merekomendasikan itu. Karena waktu yang lalu saya dengar juga begitu. Iya. Makanya saya jadi penasaran juga menunggu ini. Dulu ada rumor beredar bahwa MK akan putuskan tertutup, tetapi ada catatannya, itu rekomendasinya diberlakukan di pemilu berikutnya. Gitu ya. Sehingga begitu. sekarang tetap akan pakai sistem terbuka atau sistem yang seperti sekarang gitu ya, baru kemudian berikutnya itu pakai sistem tertutup dengan tentu melakukan perubahan undang-undang. Iya. Gitu. Ini rumor sebelumnya kan begitu ya. Jadi kalau lihat pernyataan Denny Indrayana, bocorannya saya masih agak yakin bahwa kita tetap akan pakai sistem terbuka, tetapi kemudian dalam putusan MK itu dia setuju sistem tertutup tapi tidak dipergunakan sekarang ini. Oke, apakah memang itu ada catatan sebelumnya Pak, yaitu yang MK bahwa Ya ini memang akan kan berlaku 2029 bukan pemilu tahun datang begitu? ya ini kan rumor-rumor yang kita dapat karena lamanya proses di MK Oke. ya. Gitu, informasi-informasi yang entah dari mana, tapi saya kira ada logis juga kalau begitu ya. Gitu ya, kalau putusan tertutup tapi rekomendasinya untuk pemilu berikutnya. Oke. Saya kira mungkin itu jadi salah satu jalan komprominya. Oke. Gitu ya, jalan kompromi untuk meredakan dan meredakan polemik ya yang sudah nggak karu-karuan ini, dan mempercepat ada kepastian hukum berkaitan dengan soal ini. Oke, baik. Nah, banyak ahli yang sudah mewanti-wanti sebenarnya kalau sebuah negara menyelenggarakan pemilu serentak, katanya lebih baik memilih yang sederhana dan menurut mereka sistem pemilu tertutup itu adalah yang terbaik, yang sederhana. Kita akan membahasnya usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.